Wah, gue lagi baca tentang, aku lagi ngeliat tentang Citayam Fashion Week yang didaftarin Haki. Terus Citayam yang ganggu zebra cross yang harusnya orang bisa lewat ke sana jadi berganggu dan kena macet. Terus lagi gue nggak ngerti ya, maksudnya. Oh, thank you yang ngasih you. Gue tuh lagi mempelajari tentang Citayam Fashion Week. Sekarang tuh mau takut salah ngomong ya, karena setiap omongan dari mulut gue tuh rata-rata tuh benar, lugas, dan dapat dipercaya. Kalau gue ngelihat tayangan kayak gini sampai dikerubutin, udah kayak selebriti juga kalah ini. Tapi sekarang tuh gampang banget ya, mau jadi tenar, mau jadi viral, terkenal. Kalian nggak harus jadi figuran dulu. Kalian nggak harus ngikutin prosesnya dulu gitu. Tiba-tiba langsung meledak gitu. Tapi ya udah, memang itu udah rezekinya mungkin. Karena kalau ngomongin soal zaman dulu, gue ini termasuk salah satu orang yang berproses untuk sampai di titik yang sekarang gitu, menjadi seorang Nikita Mirzani, walaupun huru-hara lah, tukang cari ribut lah, seperti yang kalian selalu omongin gitu, selalu nimbrung urusan orang. Tapi predikat itu baru gue dapetin 2 tahun belakangan ini. Sebelumnya tuh nggak ada gitu. Mungkin karena sosial media dan banyaknya pengguna sosial media juga, yang penggunanya juga rata-rata sekarang gampang terprovokasi, dan banyakkan orang yang suka provokasi gitu. Jadi ritme dari sosial media itu sekarang udah kacau sih menurut gue. Fenomena Citayam Fashion Week itu sebetulnya sah-sah aja, nggak ada masalah. Karena di Indonesia ini apapun yang lagi tren pasti banyak orang yang ngikutin. Sampai artis-artis top pun, atau pengusaha, atau politikus, atau siapapun itu pasti mau ikut tren tersebut karena nggak mau ketinggalan sama hiporianya. Terus apalagi ya, akan jadi buah bibir banyak masyarakat. Tapi ketika yang di Citayam SCBD Fashion Week itu diagung-agungkan seperti seseorang yang sudah melakukan sesuatu kontribusi pada negara, kayaknya terlalu berlebihan. Gitu loh, karena yang kita lihat juga kan rata-rata di Citayam Fashion Week ini kebanyakan, mohon maaf ya,
yang nongkrong di situ anak-anak perempuan yang masih kecil-kecil di bawah umur sudah ngerokok, bahasanya kurang tertib, kurang terarah, kurang teratur. Terus banyak, walaupun teman-teman gue itu banyak yang sorry ya, homoseksual gitu, tapi mereka tidak begitu gitu, tidak memperlihatkan secara belak-belakan gitu kalau mereka tuh bencong gitu loh. Dan di situ tuh banyak kan tuh bencong-bencong kecil, anak-anak kecil, yang cowok-cowok kecil yang baru meletek gitu. Aduh, semakin banyak, semakin diagung-agungkan, mereka semakin pede untuk menunjukkan jati dirinya. Padahal gue ini selalu di garda terdepan untuk urusan LGBT gitu. Tapi kalau LGBT-nya kayak gitu, nanti tahun depan ada, tiap tahun itu kan ada yang memperingati hari LGBT ya, seluruh dunia gitu. Kayaknya gue akan malas untuk bersuara tentang LGBT lagi. Agak miris sih gitu, soalnya makin kesini kan hype-nya makin gila ya. Di Citayam Fashion Week itu sampai semua hadir ke sana gitu. Teman-teman selebriti juga pada ke sana gitu. Iya, gimana ya ngomongnya? Kayak ada satu nama yang selalu disebut di Citayam Fashion Week, dan gue lihat di beranda TikTok ya, kayak diagung-agungkan banget gitu. Ya mungkin tuh rezekinya dia, tapi gue sebagai seorang ibu melihat itu agak sedih gitu. Karena masih kecil, JJ ya namanya kalau nggak salah, masih kecil tapi aduh, nggak tahu deh. Kak Ray kemarin pulang kampung, iya, nggak tahu gue. Sampai ya, gue lihat sih di TikTok lagi heboh banget ya, sampai ada yang tidur di trotoar, tidur di pinggir jalan karena nggak bisa pulang. Anak-anak kecil gue nggak tahu di Indonesia ini batas umur bisa dikatakan orang itu sudah dewasa itu di umur berapa tuh gue nggak terlalu jelas di sini. Ada yang bilang 17 tahun, ada yang bilang 21 tahun, ada yang bilang 19 tahun gitu. Tapi kalau menurut gue, kalau kalian masih sekolah di bangku SMA, SMP, itu buat gue kalian masih kecil karena belum bisa cari uang gitu. Karena tugasnya seorang pelajar itu adalah belajar, menuntut ilmu. Beda cerita kalau kalian sudah lulus SMA lalu kalian beranjak kuliah. Kuliah itu kan biasanya kayak abang gua, kuliah sambil kerja gitu. Itu beda cerita. Ya kalau menurut pandangan kacamata gue sebagai seorang ibu, karena gue juga udah punya anak, dan menurut pandangan gue sebagai pengamat sosial media, dan menurut pandangan gue sebagai manusia dewasa gitu, dengan adanya sebenarnya ada tongkrongan itu bagus banget untuk jadi satu tempat, bukan tempat tongkrongan baru ya, maksudnya jadi satu tempat yang satu tempat baru yang bisa dijadiin yang bisa dijadiin bukan kalau tempat pariwisata bukan lah, maksudnya ada satu tempat di ibu kota daerah Jakarta yang sekarang banyak peminatnya ke sana gitu, karena secara tidak langsung di daerah situ kan gue lihat banyak banget tuh brand-brand makanan, minuman yang akhirnya secara tidak langsung juga bisa memberikan dampak baik untuk penjualan mereka. Sebetulnya gak ada masalah itu.
Tapi yang jadi masalah untuk menurut kacamata gue ya, ini jangan disamain ya, karena pikiran kita tuh kan nggak pernah ada yang sama ya. Setiap isi kepala manusia tuh beda-beda, kita nggak bisa samain. Menurut gue begini, menurut kalian juga belum tentu begitu, ya kan. Jadi menurut gue kayaknya mungkin akan lebih bagus lagi ketika tempat itu juga bukan cuman hanya fashion aja, tempat nongkrong anak-anak dari Citayam, dari Depok, dari mana lah itu yang gue juga nggak bisa sebutin karena mungkin gue lupa, maaf. Pokoknya dari luar Jakarta gitu. Mungkin datang ke ibu kota sini mungkin lebih tertib kali. Maksudnya lebih tertib itu, gue tuh pernah lewat sana, gue pernah banget gue lewat sana gitu, dan memang rame, tapi gue memang nggak turun. Tapi saat itu kacanya gue buka karena gue mau tahu gimana sih atmosfernya di sana. Terima kasih Arlin Wahyu. Pas gue buka kaca, itu anak-anak kecil ya, dengan berpakaian yang sangat minim gitu kan, mungkin umurnya sekitar let's say 15 tahun ya, 15-16 lah ya, lagi nongkrong sambil ngerokok gitu kan, dengan pakai sendal yang kakinya udah warnanya agak-agak gelap gitu, kotor mungkin ya karena jauh kan perjalanan, ngerokok bercanda gitu sama teman-temannya. Tapi bahasanya tuh buat anak seumur itu buat gue kurang elok sih ya gitu, kayak nyentot lu gitu, nyebutin alat kelamin gitu kan. Berarti kan itu entah didikan orang tuanya yang kurang, atau mungkin tidak dapat kurang dapat ilmu di sekolah, atau bisa jadi lingkungan atau teman-temannya gitu. Mungkin seharusnya selebriti yang ke sana bukan hanya cuman buat fashion show, catwalk di sana untuk bikin konten ya, tapi mungkin lebih diajak ngobrol kali anak-anak yang di situ, bagaimana cara berbicara yang sopan, bagaimana cara berbicara dengan lawan bicaranya. Menurut gue sih itu sih ya, jangan, ini kan gara-gara Citayam Fashion Week heboh semuanya sampai model juga turun, tapi hanya untuk catwalk di situ gitu. So what? Untuk apa? Itu anak-anak penerus bangsa loh, anak-anak kecil itu penerus bangsa. Kalau gue sih gila ya, maksudnya gue gila, gue huru hara, tapi gue nggak mau anak-anak kecil itu tidak bermain atau tidak ada di lingkungan yang seumuran mereka. Gitu. Ini kita skincare-nya emang bagus. Skincare gue nggak murahan. Itu mungkin kalau kalian tidak sependapat dengan gue, ya itu urusan kalian. Tapi gue berbicara dari hati nurani sebagai seorang perempuan dan seorang ibu gitu. Harusnya mereka sekolah, menimba ilmu, bukan nongkrong dari Senin sampai Minggu di situ, pulang ke rumah, bangun, mandi, pergi lagi. Tanggung jawab sebagai anak pelajar tuh nggak ada gitu. Sedih aja sih. Karena gue aja belajar, gue ngerokok itu, jujur ya, gue ngerokok itu umur gue tuh udah menginjak 26 tahun. Gue baru ngerokok, dan itu pun rokok pertama yang gue beli pakai uang gue sendiri gitu. Jadi gue merasakan banget yang namanya proses hidup kayak gimana gitu. Tuh skincare Kaneki emang Tok Markoto. Thank you ya Ciki. Jangan datang ke sana cuma buat heboh-heboh dong. Gue sih sebetulnya bisa-bisa aja.
lagi heboh banget, terus gue kesana ngambil kesempatan, ngambil momentum. Tapi gue tidak melakukan itu karena gue tidak mau menjadi bagian dari orang-orang yang ada di sana yang happy masukin konten ke YouTube tanpa lihat bagaimana sih mereka itu semakin diagung-agungkan akan semakin terlena, akan semakin nggak ada aturannya. Auzubillah, jangan sampai. Nggak usah jauh-jauh ke Citayam Fashion Week. Di belakang rumah gue ini kan perkampungan. Kadang-kadang anak-anak kampungnya kalau lagi lewat rumah gue tuh terus main gitu, nongkrong-nongkrong di daerah rumah gue. Kalau misalkan gue lagi lewat main sepeda sama anak-anak gue, terus mereka ada yang berantem sama satu sama lain. Itu anak kecil umur 10 tahun aja berantemnya ngomongnya udah gak karu-karuan gitu. Segala jenis kelamin disebutin, bangsat, ngentot, ini itu semua disebutin umur 10 tahun gitu. Gue sih gak kebayang yang kumpul semua di situ bahasanya tuh udah kacau-kacau kali. Nih, Arada Explorer, aku udah 4 bulan pakai skincare Kaniki, beneran bagus secantik ini, ampe licin glowing. Terima kasih. Kalau menurut gua Citayam Fashion Week itu jangan tiap hari deh, bener. Mungkin Sabtu Minggu gitu, atau enggak Jumat Sabtu. Jangan everyday, nggak ada faedahnya. Gue sih ya, kenapa ya gue tuh selalu orangnya yang gue nggak mau ikut-ikutan duluan. Gue selalu nanti belakangan gitu, kalau udah kondusif baru deh gue turun gitu. Takut gue tuh sebagai perempuan, gue tuh nggak siap, apalagi gue sebagai seorang ibu ya, nggak usah perempuan, seorang ibu, gue tuh nggak siap datang ke sana terus gue denger celotehan anak-anak kecil yang ngomongnya kacau gitu. Karena temen gue kemarin ada yang syuting di sana kebetulan dari Oprah, itu bener-bener lagi crowded banget, lagi rame. Terus mereka ngomong sama gue gitu, aduh kak, masya Allah katanya, kenapa? Aduh kak, baca mulutnya ya Allah katanya ngomongnya ngeri. Ngeri, takut banget. Kalau soal BW yang tiba-tiba mendapatkan haki gimana kak? Soalnya kan bukan dia yang buat. Bodo amat, mau diajarin haki kek, mau apa kek. Citayam Fashion Week itu hanya musiman. Sekarang aja heboh, kita nggak tahu nanti 2 bulan 3 bulan ke depan pasti akan hilang. Orang Indonesia kan gitu, apa-apa yang heboh, apa-apa yang viral didatengin, dipantengin, diviralin. Ntar tiba-tiba hilang, orang yang pertama kali bikin Citayam juga bakal hilang juga, nggak akan dikenang. Orang-orang yang dikenang itu orang-orang yang berproses hidupnya, bukan yang instan. Nggak ada yang instan di dunia ini. Gue jadi artis top, ya elah top, sombong banget ya. Jadi artis top seperti sekarang ini aja prosesnya tuh 11 tahun. Pernah jadi figuran dulu, pernah dimaki sutradara, pernah diomongin sama artis-artis pemain peran utama. Semua tuh butuh proses, nggak ada. Jadi kalau kalian tanya saya,
Ya buat saya Citayam Fashion Week itu hanya sekedar musiman, tidak akan selamanya, nanti juga akan hilang. Paling cepat akan hilang 2-3 bulan. Sok aja lihat. Karena apa? Mau ngapain lagi di situ? Cuman catwalk di trotoar aja kan? Di zebra cross kan? Nggak ada apa-apa lagi kan acaranya? Ya itu aja. Terus lama-lama orang akan bosan. Catwalk di situ, balik lagi, ada lagi orang baru, catwalk lagi. Nggak bisa bikin acara apa-apa juga di situ, yang ada bikin macet. Orang harus tunggu kalian jalan catwalk dengan kamera, dengan pose-pose. Coba bikin sesuatu yang beda lagi. Ya namanya juga tren cepat naik cepat turun, ya itu makanya karena itu tren cepat naik cepat turun, ya udah jadi ada yang mau daftarin haki kek, mau daftarin biji kek, mau daftarin apa kek, ya suka-suka dia lah.